Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail qul bifadlillahi wa birahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد القائل علموا أولادكم محبة رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد. Alhamdulillah, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Jalaluddin Shadin As-Saudati yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Alhamdulillah, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Saifullah As-Saudati yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Bapak Sekjam yang dihormati, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dihormati, dan di kepala dusun, para RT yang dihormati, diri mami, sanat bija, hadirin wal hadirat, para pecinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat kecintaan yang bersami kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pengiring barang-barang bersyukur Rejelo makin dikit yang perunggu sami le dusun bimbi bau kumpul bareng-bareng merayakan maulid daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih yang juga sangat bersyukur tumben-tumben yang baru hadir di tahun ini. Alhamdulillah. Ini le gobok isi semeton tiang ini. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Jalaluddin Shadin. Beliau ini kakak tiang. Ini ringsiran beliau ini setia. Ini lagu pada ringsiran ruan tiang doang. Ini lagu sebenar beliau ringsiran setia. Namun Tuan Guru Saifullah ya mulia arif ni dia. Enggi lagu tawaan ilmu sini ya. Enggi bajangan umur lagu ilmu je tawaan. Enggi angga maraidap yang jogiki maraidap saya tumpah sia di tengah laut. Enggi wah pai dulu gitu. Nah ia ibarat enggi den apa jamaah bimbing pai den artin buat lautan ilmu niki, lautan ilmu. Bayangkan dari satu buku 4 ulama niki. Ya Allah, luar biasa mimpi niki. Ini tidak lain bagian dari keberkatan daripada guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Abdul Hayy Zainul. Guru kita juga di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Luar biasa. Namun beliau undang dia semata-mata sekedar ini silaturahim. Itu silaturahmi. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur di Lombok niki masih yang belum bersami ramai dalam perayaan Maulid. Alhamdulillah. Ini bilang masjid doang, bilang musalla, bilang madrasah, bahkan sekedar aula pun mengadakan perayaan Maulid. Bahkan TPG mengadakan Maulid. Alhamdulillah. Patut kita syukuri para jamaah. Masih etika kita masih bagus, makin luwe dengan sampai teman Maulid. Ya tergantung dari sudut pandang mana kita melihat.
Namun dia menunggu sami pada jamaah semata-mata untuk menampakkan kebahagiaan. Banyak tujuan kita maulid ini. Salah satunya menampakkan kebahagiaan. Karena ini perintah. Seperti yang kita bacakan baru di ayat pertama ini, qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan sebab karunia yang Allah berikan, dengan sebab rahmat yang Allah telah curahkan kepada kalian, falyafrahu, silahkan kalian berbahagia. Sambut dengan kebahagiaan. Dengan datang artis dan santor si bahagia. Hei, malu-malu. Apalagi misalnya kalau tengah hari apa kemarin motor GP. Kedatangan motor GP ya Allah setahun-tahun. Mereka rayakan, mereka meriahkan luar biasa. Mau kelahiran Nabi tidak segera tidak senang. Harus karena tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada lahirnya beliau. Kita mengenal iman dari mana? Dari Rasulullah. Kita mengenal Islam dari mana? Dari Rasulullah SAW. Dari kehendak balas tuan kecintaan beliau yang menunggu sami. Santer gak tekanan si Rasulullah. Cinta beliau kepada kita itu cinta mati, melebihi daripada cintanya pada dirinya sendiri. Nusik tekanan si Rasulullah. Mirun bukti beliau sangat singkanan dok yang belum bersami. Di akhir hayatnya saya membeda umatnya, umatku. Waktu ngebeng abun lebaran tahapan awalan oleh Allah langsung diabadikan dalam Al-Quran. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini saya tujuan dari Muhammad. Hai Muhammad, Allah akan berikan kepadamu apapun yang kamu mau sampai kamu puas. Apa jawaban beliau kepada jamaah? Apa bertunas beliau? Beliau tunas harta? Beliau tunas jabatan? Tidak. Nabi pun tunas. Ya Allah, wala arda wa ummati wahidun fillah. Ya Allah, nikmat, ya puas. Lamun harap umat yang kau neraka. Coba. Yang tersak kebila bantal si Rasulullah. Di saat para nabi-nabi semuanya sudah semuanya berdoa kepada Allah. Semua nabi punya permintaan, sedangkan Rasulullah menyimpan doa terbesarnya untuk nabi, untuk memberikan syafaat kepada umat. Yang bendera enggak nyampe syafaat kubro ini pada jamaah. Nabi Adam dan kayu dan nasdullah bahasa. Bukan saya orangnya. Lalu jawab Nabi selain ada doang jawaban. Lasdullah. Sampai Nabi Isa alaihissalam datang lalu naik munas. Jawab beliau, Nabi jawabannya lasdullah. Kemudian jawab Rasulullah, baru beliau mengatakan apa? Analah. Saya orangnya. Jadi pada jamaah ya Allah, luar biasa Rasulullah. Maka ia tak perlu yang berkorban. Ia tak perlu yang meriah. Ibu-ibu, jangan buat tulang lagi. Salah ada. Bicara naik tulang, arah. Oh kemudian arah. Yonek kirong tulang lalu India. Tapi ini paling tiang belah. Lalu dia pernah. Tulang komplit bukan masalah itu para jamaah, namun sekedar mangan dan dibalik baik Allah bersyukur. Tapi bukti cinta kita kepada beliau harus kita buktikan dalam bentuk yang nyata. Pengorbanan kita, sejauh mana pengorbanan kita harus dari pelit lalu. Jangan pelit kepada beliau. Insya Allah selaku sebulan untuk perayaan Maulid ini
ini sia-sia. Alhamdulillah, semua yang kita lakukan dari awal tadi para jamaah, dari selawatan, kemudian silaturahmi, kemudian pengajian, kemudian nakir roh, semuanya bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah para jamaah, makin tinggi hadir beliau. Hadir beliau. Lalu kadang saja. Kenapa? Karena tidak berbentuk jasmania. Ini tubuh beliau yang datang. Secara ruhaniah, secara nur Muhammad SAW. Yakin belum? Yakin bahwa Rasulullah hadir? Papan HP yang yakin. Dan kebetulan ibu, bapak-bapak, ini anak, ini santri. Pun HP ini apa suruh nyambung menelpon? Coba, apa yang menyebabkan dia nyambung? Sinyal. Di mana pulsa lah kalau benar sinyal. Dan ini, halo, kita aneh kosong sinyal. Coba bayangkan sinyal tinggi para jamaah, berapa yang dia layani sehari yang telepon? Bila keluar jutaan. Oleh mimpi doang, bila ia tegal HP, selapuk tegal HP, lama-lama setoak-toak tegal HP, lalu ngawis dengan HP nanya. Hebat, pedagang apa lagi? Kanak-kanak, HP doang tegal. Berapa juta manusia yang nelpon setiap hari pada jamaah, tapi Masya Allah dilayani semua oleh sinyal itu. Nelpon ke Malaysia, nyambung gak bener? Nyambung dia. Payah mengantri sampai sejam maupun nyambung? Tidak. Nun kena halo, assalamualaikum, langsung dijawab waalaikumsalam. Coba. Mungkin yang ingin mengajak perumus kami berpikir, bayangkan bahwa sinyal adalah dari satelit yang dibuat oleh manusia. Begitu canggihnya. Yakin dengan sinyal gini, wan sinyal. Kalau berbeda sinyal XL pakai bersifati, dan ketawa. Tapi yakin tidak ada. Kenapa? Karena kita pakai setiap hari. Masa kita tidak yakin dengan Nur Muhammad? Masa kita tidak yakin dengan keberadaan beliau? Beliau itu ada pada zaman. Dimanapun kita baca selawat, beliau jawab. Dimanapun kita mengucapkan salam langsung tanpa harus nunggu besok. Nanti dikena assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung dijawab beliau. Wa alaikas. Kenal nanti jaga malu. Yang kiri dulu jok deh. Saudara apa? Jok Madinah. Wan pula balik lewat COD. Tidak langsung. Artinya apa? Nur Muhammad tinggi para jamaah meliputi daripada alam semesta tinggi. Makanya beliau itu adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil dunia, tetapi rahmatan lil alamin. Alam semesta tinggi para jamaah. Tuh di langit itu tahu ada selawat nyambung. Gunung Rinjani kalau berselawat nyambung. Kalau HP belum tentu nyambung. Terbatas. Tapi kalau Muhammad SAW dimanapun kita dijawab. Selama tadi anak-anak kita baca selawat, semuanya itu adalah menurunkan rahmat. Turun rahmat ini. Semakin sering kita baca selawat, semakin banyak rahmat yang turun. Ya, ulama-ulama, terutama di Yaman, di Tarif terkhusus. Namun dengan maulid mereka baca Al-Barzanji. Mereka baca istilah maulid tinggi pada jamaah. Ada namanya Mahalul Qiyam. Pikiran Mahalul Qiyam. Ada saatnya kita berdiri. Fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala lahu sana. Langsung mengaji. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
kita selaput mengajar. Apa maknanya ini? Kenapa kita berdiri? Namun dengan Wahabiyah bid'ah. Karena mereka tidak mengenal Rasulullah. Mereka tidak tahu siapa Rasulullah sebenarnya. Kalau orang yang mukasyafah, beliau tahu, beliau merasakan dengan nur cahaya batinnya nyambung dengan nur Muhammad. Oh ya, kedatangan Rasulullah. Langsung mereka berdiri sambil nunduk, ta'ziman lahu, menghormati, sambil membaca salawat. Barang tersaitan kedatangan Nabi Isa. Rabbana ya dzal jalali wal minan wansuran liwa'an ahdabil wara, menyambut kedatangan beliau. Maka di saat kita serahkan, kita nyambut Rasulullah. Namun harap kita dalil Ustaz, maka kembali lalu barang dan Rasulullah hadir. Ahli mukasyafah harus itu onde dia dengan kotor. Ndek dan dele dia para jamaah. Tetapi secara logika, coba kita berpikir. Waktu kita sembahyang ibu-ibu, kita mengucapkan salam waktu kita tahiyat kepada beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Coba pikirkan, kenapa kita bilang assalamu alayka? Namun di dalam bahasa Arab, yakin dia batu mimpi jawab lesak bahasa Arab ya. 4 ulama nanti. Namun dalam bahasa Arab saat para mereka dhamir mukhatab paling lebaran. Saran dhamir mukhatab itu ini ulama ini. Sampai mana ini? Aliyah. Kalau namanya dhamir mukhatab itu adalah untuk apa itu? Kapan digunakan? Kalau kita melawan bicara orang yang di depan kita, atau dalam bahasa kita orang kedua. Namun orang ketiga orang yang dibicarakan. Orang pertama yang berbicara. Assalamu alayka, saya kenal. Keselamatan untukmu, namun kena untukmu berarti bedawan. Lejulun dan lebih. Kalau memang Rasulullah ada di Madinah, tidak perlu kita bilang assalamu alayka. Kita bilang apa? Assalamu alaihi. Keselamatan untuknya. Tapi kenapa kita bilang assalamu alayka? Karena Rasulullah SAW selalu hadir di mana saja orang mengucapkan salam, langsung dijawab. Bagaimana bentuk hadirnya? Jadi bingung-bingung aneh. Sinyal di video aneh, lalu hadir di video. Oke. Kan bingung. Pun Pak, aneh lawan Rasulullah ditolati juga mimpi. Lelah ditolati. Tetapi Nur Muhammad itu mencakup daripada alam semesta ini para jemaah. Maka dimanapun kita, Nur Muhammad ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi, saya kasih pelupuk pemikiran. Ada dalam kitab disebutkan riwayat. Malaikat Jibril sampun ditanya oleh Rasulullah. Ya Jibril, kamu umurkah? Wahai Jibril, berapa umurmu sekarang? Nabi jawab malaikat Jibril, la adri. Dik tahun, kue umur, kue Muhammad, cuma saya ingat sekali dalam 70.000 tahun saya melihat cahaya yang begitu terang bagikan bintang, tetapi tidak seperti bintang yang lain. Terang luar biasa. Itu saya lihat sekali dalam 70.000 tahun. Dan saya melihatnya sudah 70.000 kali. Anak kira umur malaikat Jibril anak berapa umur malaikat Jibril? Dia sekali dalam 70.000 tahun melihat cahaya. Dalam selama umurnya dia sudah melihatnya 70.000 kali. Kira dari umur malaikat Jibril.
Hah? Berapa? 4,9 miliar tahun. Kawan, berketawa malaikat Jibril. 4,9 miliar tahun umurnya malaikat Jibril. Akan dipegang baru dalam sebut si Tuan Guru. Setan ini jadi guru malaikat sampai berapa? 20.000 tahun. Karena lama sekali umurnya. Lalu Rasulullah bertanya, tahu kamu cahaya yang kamu lihat sekali dalam 70.000 tahun itu, wahai Jibril? Tidak, itulah cahaya saya. Itulah saya, kata beliau. Itulah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, siapakah Nabi Muhammad sebenarnya? Coba, malaikat Jibril saja 74,9 miliar tahun. Bagaimana dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Cahaya luar biasa. Yang lahir di atas muka bumi ini adalah perwujudan dari Nabi Muhammad di atas dunia. Dibuat oleh Allah seperti manusia. Huwa basharun wa laysa kal bashar. Manusia dua, lalu pada para manusia. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang yang mengatakan semua bid'ah. Karena dia tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya ada yang mengatakan dia manusia seperti kita. Allahu Akbar. Oh, ini dia merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah, setiap kita baca selawat itu mendatangkan berkah bagi kita, rahmat bagi kita. Saya doain dan baca selawat, saya doain rahmat kepada kita. Sering-sering baca selawat, maka insya Allah kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar di dalam kitab Khasa'is Al-Ummatil Muhammadiyah ada disebut di sana 40 lebih fadilah selawat. Di antaranya selawat adalah termasuk pintu keluar dari segala problematika kehidupan. Segala masalah hidup kita sebenarnya jalan keluarnya adalah sholawat. Dengan terlilit hutang, sering-sering baca sholat. Dengan beseran selama, sering-sering baca sholat. Ribut-ribut lontong ini anak jari, baca sholat. Itu pintu keluarnya. Orang sulit dapat rezeki, ya Allah, nu gawe, nu bangkrut, nu gawe, rugi. Sering-sering baca selawat. Malah ada bahasa ulama keparanaran syajaratul nuqud, turun kepe. Ada amalan untuk kita dapat yang namanya syajaratul nuqud, turun kepe. Saya kayu turun kepe. Ya. Kamu retsugi. Jadi apa no? Namanya sadar penukut. Lagu dedek salah paham. Demi namalan laun menganti kira diwo. Nah, itu hanya istilah. Saya baca selawat 400 kali setiap sebelum tidur. 400 kali baca selawat, insya Allah seperti dia punya pohon uang. Artinya dia susah-susah harap doang mangan dan rizki si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba amalan. Lagu dede tahun dede sebulan amalan. Kemudian ini belum kepeng lengkap buat guru. Rizki itu tidak selamanya berbentuk uang. Ada kalanya berbentuk sehat. Rizki ini terbagi jadi dua. Arah kepada rizki yang zahir, arah kepada rizki yang batin. Lamun zahir biasa nyata, mangan, minum, rizki nyata. Kepe, rizki nyata. Ada yang batin. Maruan dia rizki tapi lebih bernilai daripada rizki. Pican sehat, rizki batin. Peduli anak hafal Quran, rizki batin. Peduli anak jadi guru, rizki mulai rizki.
nilainya besar, atau mula yang tidak penyakit, burung tersakit, rezeki batin barang. Atau ibu-ibu mula pernah berdiri di semama, anak perempuan, sampai rumah kepol, apa berarti kepol? Kepol. Kerennya sudah berdua, menentukan di semama untuk membagi. Dari sambi, ada kalanya jenuh. Lalu alhamdulillah berkat baca selawat ibu Niki, ya ramah-ramalan dengan seniman Indo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau selawat mendatai baca terus baca. Alhamdulillah terbalik keadaan semama. Semula pendak dari sini rubah, bersinar ruas mina, morning ruas, koi kami nak. Goreng 4 doang sembilan baru dengan menari sendiri. Ya Allah kita sejari. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang sulit. Coba baca selawat. Sering baca selawat. Insya Allah. Hadirin hadirat hadiratullah. Tadi yang menjadi tema kita dalam Maulid ini adalah berakhlak dulu baru berilmu. Para bahasa dan guru baru ilmu modal akhlak yang terkenal. Kan? Mana akhlak yang dicontohkan Rasulullah banyak sekali. Luar biasa akhlak beliau kepada keluarga, akhlak beliau kepada tetangga. Saya yakin di mimpi tetap baca hizib. Di sana ada namanya qasidah Muhammadiyah. Muhammadun Wahibun Daifi Mukrimu Muhammadun Jaruhu Wallahi lam yudhami. Enggak mainkan dulu lalu berhentiya. Asal boleh. Dua tuan bahas makin lalu amalan. Nabi yang pertama Muhammadun Wahibun Daifi Mukrimu. Muhammad itu selalu senyum terhadap kamu, terhadap siapa saja. Coba amalkan satu ini saja. Sering-sering senyum. Saya kaitkan berdaya senyum. Ibu-ibu dedek girang cung. Dedek girang cung. Saya girang bocung. Ngone-ngone jak bocung permanen. Jadi tulang pelundang. Bahaya. Sering-sering senyum ibu. Dia mendatang selaki anda. Kakak, silakan. Senyum. Dia minta berangkat kakak kau berlawan. Berangkat kakak. Kerisaan, ubah kelamin. Jadi dua-dua. Pokok searah dua senyum-senyum. Kedai ke-9. Hari kamu doang paling ingat hari. Darah bingsa di kamu. Insya Allah. Semua akan menjadi indah. Kau kira ngajum sedina, dia payah disuruh kita kupi, dia lelah suruh kita penyampah. Hari mulai lepas sih, memang mana dari penyampah. Ibu-ibu di tahun ini daya, lagu rambut sanjung tak senang apa deh? Pasti senang. Dimajak kena hari kamu doang bermati. Tahun ini berdaya, lagu senang. Dan apa-apa itu dalam berdaya pancing surga. Dia jujur lalu di segina dalam hal samano apa yang jujur sampai kira lalu nanti jauh. Dia jujur lalu. Gimana biar satu nggak baik. Hari saya sholat nanti saya pada sebercahaya nanti orang mengenai empat kalau ni
pinangan. Ini kawin dan cara main apa pernah belanja. Katanya apa? Katanya nama kena dia lain. Itu para jamaah. Senyum. Tamu kalau datang sambut dengan baik. Mukrimuhu biikram dengan sebaik-baiknya. Apa searah ben subula. Munarap temui ibu. Apa paling naik lebarin no iya sebulan demo. Ini makan satu temui jajan selalu gila. Bulan. Bisa berduit paling sholat sebulan. Munarap lamun kenara apa salah. Muhammadun jaruhu wallahi lam yudami. Nabi Muhammad ini kedua sampai kekecewaan tetangga. Kedua ya Nabi Alan kina tetangga selalu beliau ini menghormati tetangga tinggi. Beliau ini pada jamaah dendek tetangga satu betul sholat tetangga sejahat doang beliau hormat. Anda bawa menonton TV itu kita tidak semeton masih dia pakai tetangga masih saling baju ini lewat tetangga berkami betul alam menonton TV undangan TV jatuh dan duit bagian laut di daya namun bibi alhamdulillah mempak dan guru insya Allah. Ini banyak lagi akhlak-akhlak beliau yang mulia para jamaah. Yang sebenarnya kalau kita bahas tidak akan habis-habis para jamaah. Dede pada Muhammadiyah bahas tentang selawat 10 doang. Ya Allah sampai maghrib dan duduk. Selawat 10 niki di sana dijelaskan siapa Rasulullah sebenarnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alladhi ma dhahara qawluhu ala al-ardi qat. Di luar sekitar pene di atas muka bumi, di luar sekitar kotoran di atas muka bumi. Mene langsung tekankan si tanah ini. Wahai sahabat, mereka kalau penasaran berbeda dengan kain Rasulullah. Apa bahasa Arab kain? Berbeda dengan kotoran Rasulullah mengintai jauh pada sangkah yang lalu dirok. Dengan selesai kalau hajat Rasulullah melalui dirok. Ternyata tidak ada kotoran yang di sana. Yang ada tinggal bau kasturi, harum semerbak. Masya Allah, kain doang sengeh. Tidak berbeda dengan kain. Artis sama nuki ingkasan, mut bayangan, balik-balik ke barat kain ini barat motor. Ternyata baisan kainnya. Tetapi kalau Rasulullah SAW tidak ada celana sedikit pun, kainnya pun harum. Kencingnya bisa jadi obat. Pernah beliau lupa membuang bekas kencingnya. Tengah malam beliau kencing pada satu bejana. Inaun, kemudian menenek Rasulullah diminumkah mengkolok dan sari memilih lalu sembahyang kelema-lema kebersihin si dalam beliau mendai tainam niki mendemak menginum parang gainam muksemeh malik mukemai ule-ule Rasulullah belain sateno ingin dia nginam ya Rasulullah enek kenu ini lebih baik ya Rasulullah. Oh, aneh. Ini menandai si penyakit yang selama-lamanya. Bau jerawat. Bau penek tidak? Jerawat. Haruan penek onde bau jerawat. Emang lamun dumroh ya. Penek onde bau jerawat. Aneh bin ajaib. Mahlan penek si susu. Onde. Onde dipercaya kedua baru jalan ini. Lamun beli susu onde. Jadi mereka rajin sah sebotol lagi. Lalu dapat beli penek 10 real.
amalan kempen, karena Rasulullah pernah menyebut bahwa kencingnya onta bisa menjadi obat. Gara-gara sabda Rasulullah langsung mahal. Darah beliau, darahnya pernah beliau berhijamah. Suruh darah ini kita simpan. Kalau kita darah itu, dia tahu tapi darah dengan tele sikit-sikit. Kalau baik teteh MP jika teteh nanya. Tahu saya tadi dia kalau kita memang yang kalau saya tele dia minum. Darah Rasulullah minum. Dengan pula buang teteh, sabun, minum teteh, bukan minum nih. Para bahasa ada tele sedengar. Dia tahu sentuh awal si api neraka. Kenapa? Karena darahku sudah bercampur dengan darahmu. Beruntung sekali orang itu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sekali lagi para jamaah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Apa salah yang Allah selalu melarang dengan berjalan dan berjaya. Insyaallah nanti saya sampaikan ini sekedar secuil saja dari ilmu-ilmu beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum